Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Radha Merlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda mengalami nyeri gitu ya atau sakit di bagian perut bagian bawah gitu atau kemudian Anda mengalami haid yang nggak teratur atau berlebih dan kadang-kadang juga suka buang air kecil dan frekuensinya ini sering. Nah, Anda harus berhati-hati nih karena siapa tahu mioma sedang mengintai Anda. Nah, sebenarnya apa itu mioma dan penyebabnya apa? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu mioma dan penyebabnya. Kalau kita ngomongin mioma, ini kan identik dengan perempuan, sistem reproduksi perempuan, salah satunya adalah kehamilan. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa gangguan psikologis wanita hamil. Kita lihat ya, yang pertama, mood swing. Nah sering gitu ya kalau kita ngomongin perempuan gitu ya, nggak hanya wanita hamil gitu, wanita PMS atau lagi menstruasi dan terutama yang hamil ini biasanya sering kita dengar, kadang-kadang dia suka senyum-senyum sendiri, kadang-kadang suka marah-marah sendiri, kadang suka diem sendiri gitu ya. Nah ini menjadi salah satu hal yang mungkin sering kita ketemukan gitu ketika ada perempuan yang sedang hamil, namanya adalah mood swing. Tapi pertanyaannya adalah apakah semua wanita yang tengah hamil akan mengalami mood swing atau sebenarnya juga tergantung sikonnya gitu atau situasi dan juga kondisi yang terjadi atau kondisi psikologis atau lingkungan yang ada di sekitar perempuan hamil tersebut, apakah memang selalu akan menyebabkan mood swing atau tidak, nanti akan kita bahas ya. Kita lanjut yang kedua. Serangan panik, nah ini juga menjadi salah satu hal yang penting gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang wanita seperti kayak wanita melahirkan gitu ya, kita kan juga baby blues gitu ya, ini kan panik, bisa nggak ngerawat anaknya. Nah kalau wanita hamil juga katanya sering juga mengalami yang namanya serangan panik. Apakah kemudian mereka berpikir, aduh nanti kalau udah ngelahirin atau nanti setelah masa kehamilan, kehamilannya ini aman atau enggak ya gitu ya. Nanti bayinya selamat atau enggak ya gitu, sehat atau enggak ya. Nah mungkin ini beberapa hal yang dikhawatirkan oleh ibu hamil sehingga akhirnya mereka mengalami yang namanya serangan panik. Nah, apakah kemudian serangan panik ini selalu atau mostly happen gitu ya kepada ibu-ibu hamil? Nanti akan kita bahas juga ya. Kita lanjut poin yang ketiga. Obsesif dan kompulsif. Nah ini menjadi satu hal yang mungkin gitu ya sering dihadapi oleh para suami ketika istri-istrinya ini hamil gitu. Apakah kemudian si istri yang tengah hamil ini selalu atau menjadi lebih obsesif seperti itu, kemudian meminta perhatian lebih dan lain sebagainya, dan apakah lagi-lagi pertanyaannya ini terjadi pada semua wanita hamil atau tidak? Nanti akan kita bahas juga ya. Kita lanjut poin yang keempat. Gangguan selera makan. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong wanita hamil, selera makan ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ini juga berkaitan erat dengan kondisi kesehatan si janin gitu ya. Kalau asupan ibunya tidak baik, ya nanti kondisi kesehatan janinnya juga tidak akan baik. Tapi pertanyaannya, ketika ada gangguan psikologis, ini bisa menyebabkan gangguan selera makan. Apakah selalu seperti itu? Nanti akan kita bahas juga ya. Kita lanjut yang kelima. Psikosis, nah ini juga menjadi satu hal yang harus diperhatikan, terutama ketika Anda mempunyai seorang istri, apalagi di kehamilan pertama gitu ya. Anda nggak tahu nih ternyata istri Anda mengalami psikosis. Nah Anda kayaknya harus cepet-cepet ketemu psikolog untuk kemudian konsultasi dan menemukan jalan terbaik bagi istri Anda. Oke, itu dia tadi beberapa gangguan psikologis wanita hamil dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa gangguan psikologis yang mungkin saja terjadi pada wanita hamil. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Saning Dian Ardini, SPSI Psikolog dari Selaras Persona Indonesia. Assalamualaikum, pagi Mbak Dian, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Mat, kabar baik. Ya, sebelumnya minal aizin wal faizin dulu Mbak Dian, mohon maaf lahir dan batin. Oke, Mbak Dian hari ini masih dalam suasana lebaran tapi kita ngomongin tentang perempuan dulu ya Mbak. Oke, nah kalau ngomongin tentang perempuan kan memang ya sedikit
banyak complicated gitu ya, terutama untuk laki-laki agak ya susah-susah gampang untuk memahami bagaimana perempuan. Nah, tapi kalau ngomongnya konteksnya adalah wanita hamil kan memang mungkin secara umum kita melihat bahwasanya oh ternyata wanita hamil ini ya kadang-kadang kita ngelihatnya lebih sensitif, lebih mudah marah dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas satu-satu nih Mbak yang katanya ada beberapa gangguan psikologis yang mungkin saja terjadi pada wanita hamil nih Mbak. Yang pertama adalah mood swing gitu. Nah, kalau mood swing kan kalau perempuan kayaknya nggak hamil juga kadang-kadang mood swingnya juga parah gitu ya, Mbak. Nah, apalagi kalau pas hamil, betul nggak sih Mbak kalau misal setiap hamil tuh wanita pasti mengalami mood swing atau sebenarnya tergantung pada situasi dan kondisi atau apa ya, feel yang dirasakan pada saat itu gitu? Ya, sebenarnya sama ya. Maksudnya wanita tidak hamil pun sering mengalami seperti ini. Namun kondisi dalam kehamilan itu ada terjadi perubahan hormonal gitu ya, sehingga wanita ini sering butuh beradaptasi dengan situasi-situasi yang sifatnya itu mendadak, kemudian hmm, situasi itu kadang tidak disangka sebelumnya bahwa wah ternyata dalam kehamilan ini rasanya begini. Dipikirnya sebelumnya itu wah semuanya itu pasti bahagia, happy dan lain-lain. Nah, sebenarnya hal yang paling perlu dilakukan adalah menyadari tentang moodnya saat itu. Kalau misalnya saat itu lagi pengen tiduran, kemudian lagi pengen nggak beraktivitas, ya sudah sebenarnya itu perlu diikutin saja dulu, asal itu tidak berlebihan dan tidak terlalu ekstrim mengganggu dalam kegiatan sehari-hari itu tidak apa-apa. Jadi ada faktor tertentu yang menjadi pemicu terjadinya mood swing ini. Nah, semakin wanita ini artinya menolak bahwa oh saya sebagai wanita hamil harus yang gesit, harus yang rajin misalnya, itu semakin menimbulkan perasaan tidak nyaman dalam dirinya. Jadi mood swing itu sebenarnya wajar terjadi pada wanita hamil gitu, Mas. Oke, berarti intinya tidak boleh ada denial gitu ya Mbak ya, tidak boleh ada penolakan. Harus acceptance-nya, diterima aja penerimaan karena sejatinya adalah ketika wanita hamil mungkin akan terjadi kondisi A, B, C, dan D gitu. Jangan terlalu perfeksionis banget, jangan terlalu memaksakan. Justru kalau memaksakan malah membuat mood swing-nya jadi lebih parah gitu ya. Karena itu sebenarnya wajar. Lebih nggak enak ditanya, dan itu kadangkala kita juga mencocokkan posisi kita di mana. Misalnya, aduh nggak enak nih ada orang tua atau ada mertua gitu. Nah sebenarnya itu perlu dikesampingkan terlebih dulu. Yang penting diri ini nyaman dulu, karena apa? Yang kita rasakan itu akan berpengaruh terhadap perkembangan emosi janinnya, kemudian terhadap perkembangan kita pada bulan-bulan selanjutnya, begitu sih. Oke. Berarti buat diri kita nyaman terlebih dahulu gitu ya. Bukan berarti menyampaikan yang lain, tapi buat diri kita nyaman supaya kita bisa menikmati prosesnya dan moodnya jadi nggak swing-swing banget gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua nih Mbak Dian. Serangan panik. Nah mungkin terutama mungkin ya Mbak ya, ini untuk kehamilan pertama gitu. Ada nggak sih kemudian yang wanita hamil merasa kayak panik, entah itu panik mungkin dari berbagai macam apa ya hal gitu. Mungkin salah satunya adalah serangan panik, aduh nanti janinnya bakal sehat nggak ya, nanti proses persalinannya gimana. Itu hal-hal ini sebenarnya menghantui nggak sih Mbak untuk wanita-wanita hamil? Kan Mbak Dian juga pasti pernah merasakan hamil juga gitu. Gimana nih Mbak? Nah, sebenarnya ini yang paling perlu dilakukan ya. Maksudnya semakin kita memiliki pengetahuan tentang apa sih yang terjadi pada proses kehamilan, kemudian perasaan-perasaan apa yang nanti mungkin muncul, kemudian support dari lingkungan seperti apa sih yang sebenarnya bisa untuk meminimalisir kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Nah, panik ini juga sebenarnya juga wajar terjadi kadangkala karena kita terlalu mengkhawatirkan kondisi janinnya nanti bagaimana ya. Kemudian ada kejadian kondisi mendadak yang waduh tiba-tiba saya harus memiliki tanggung jawab merawat janin ini, kemudian nanti akan menjadi orang tua, kemudian bagaimana persalinannya. Dan ini mungkin lebih dialami oleh kehamilan-kehamilan pertama, tapi juga memungkinkan banget untuk dialami pada kehamilan-kehamilan berikutnya. Nah,
Berarti semakin seorang, wanita ini memiliki pengetahuan yang banyak, artinya pengetahuan untuk bagaimana ya cara saya menyesuaikan diri terhadap situasi ini, kemudian akan meminta pertolongan support sistemnya kemana, itu lebih bisa, meminimalisir. Namun yang paling penting saat terjadi panik ini, kita menyadari kalau kita ini memiliki perasaan panik loh, Hmm. kok tiba-tiba ada kekhawatiran tertentu misalnya. Nah, itu lebih mudah untuk, mencari solusinya, seperti itu. Oke, berarti intinya jangan panik deh gitu ya. Pokoknya semua bisa dipersiapkan dan direncanakan secara baik gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga nih Mbak. Obsesif dan kompulsif gimana nih? Kalau obsesif dan kompulsif itu bisa jadi itu muncul karena ada kecemasan yang berlebihan di Oh, dalam diri. Kecemasan yang berlebihan, kemudian ada kekhawatiran-kekhawatiran. Namun biasanya itu, muncul dalam perilaku-perilaku yang, misalnya menjadi senang bebersih, tapi agak berlebihan gitu ya. hmm, Atau, dari kekhawatiran itu, kecemasan itu muncul perilaku yang seringkali cuci tangan atau seringkali ngecek ngecek terus-menerus, aduh gimana ya janinnya, sehat atau enggak, baik atau tidak gitu, atau seringkali ngecek, aduh berat badannya sudah seberapa. Nah, sebenarnya proses ini tuh cukup, memiliki nilai positif hmm, ya, artinya seseorang menjadi, lebih waspada, lebih, tahu banget apa hmm. yang terjadi pada dirinya, namun ketika berlebihan itu menjadi yang, obsesif kompulsif tadi. Itu Hmm. bentuk dari kecemasan sebenarnya. Oke, berarti intinya sebenarnya sih ya bagus ketika kita konteksnya ngomongnya lebih aware pada kesehatan diri sendiri dan janin gitu ya. Tapi kalau konteksnya dan akhirnya yang dilakukan jauh melebihi batas, over gitu ya, too much juga nggak baik juga untuk kesehatan mental si ibu hamilnya gitu. Dan itu secara tidak langsung juga pasti berdampak pada kesehatan si janinnya gitu ya Mbak ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Gangguan selera makan. Nah, kalau ngomongin tentang wanita hamil kan sangat penting bagi janin untuk mendapatkan asupan nutrisi yang tepat dan mencukupi dari ibu. Tapi ketika ibu mengalami gangguan selera makan kan otomatis makannya jadi agak susah dan asupannya mungkin bisa terganggu. Apakah kemudian gangguan selera makan ini menjadi salah satu hal yang mungkin dialami oleh wanita hamil ini Mbak Dian? Wah, ini mungkin banget ya, Mas, mungkin banget. Kadangkala juga, seseorang yang sedang hamil ini tiba-tiba juga kaget, kok bisa jadi tidak suka terhadap makanan tertentu, padahal sebelumnya suka banget dan Mm-mm. nggak ada masalah. Bahkan, ada yang, baru mencium bau masakan tertentu aja rasanya sudah ingin menolak. Nah, sebenarnya ini perlu tahu strateginya seperti apa supaya asupan-asupan makanan ini tetap masuk. Karena di situ ada tanggung jawab untuk menjaga supaya si perkembangan, janin, terutama perkembangan otaknya ini kan selalu, membutuhkan nutrisi-nutrisi yang, dibutuhkan ya untuk perkembangan janinnya itu. Sehingga untuk gangguan selera makan ini pun meskipun, itu dimaklumi tapi juga tidak boleh dibiarkan begitu saja. Nah, dari, beberapa aspek yang tadi sudah kita sebutkan ini juga sebenarnya juga, saling berkaitan ya, antara lain dengan adanya support positif dari lingkungan, kemudian situasi perasaan ibu hamil lebih nyaman, harapannya gangguan selera makan ini juga bisa teratasi dengan cepat gitu, sehingga tidak berbahaya untuk perkembangan janin nantinya. Oke. Memang akan sering banget terjadi gangguan selera makan, tapi kita juga harus punya strategi ya kalau kata Mbak Dian tadi untuk kemudian asupan tetap harus terjaga dengan baik karena kita punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan janin supaya kondisinya tetap sehat dan nanti ketika masa persalinan juga tetap lancar gitu ya dan janinnya atau bayinya juga sehat. Oke, yang terakhir nih Mbak, salah satu gangguan yang mungkin bisa terjadi juga pada wanita hamil adalah psikosis. Gimana nih? Nah, sebenarnya gini, faktor-faktor yang memengaruhi apa yang terjadi pada Hmm, diri kita itu kan ada beberapa. Misalnya nih, ada faktor genetik, mhm, ada faktor lingkungan, faktor hormonal gitu ya. Nah, kalau, psikosis ini bisa jadi juga dipengaruhi oleh faktor genetik. hmm, Artinya mungkin ada riwayat keluarga yang mengalami atau kita sendiri juga dulu pernah mengalami, eee
gangguan-gangguan yang serupa. Namun dengan adanya faktor genetik belum tentu juga kita terus harus mengalami itu gitu ya. Nah, yang paling penting adalah kita memiliki awareness bahwa ketika saat ini kemudian tiba-tiba mendadak mengalami sedih yang ekstrim atau tiba-tiba ada perasaan senang berlebihan tiba-tiba. Nah, ketika mengalami perasaan seperti ini, kita perlu menyadari bahwa kita mengalami kondisi itu, kemudian mengomunikasikan dengan terdekat dengan kita. Apabila kemungkinan kita juga bisa, apabila kemungkinan kondisi ini terjadi berlarut-larut, misalnya seminggu berturut-turut, 2 minggu berturut-turut, otomatis itu kan mengganggu keseharian kita. Maka segera dikomunikasikan dengan dokter yang memeriksa kita. Kadangkala kita juga membutuhkan arahan medis tertentu untuk mengatasi hal ini. Namun semakin kita menyadari itu efeknya tidak akan terlalu berat dibandingkan ketika seseorang tidak menyadari bahwa di dalam dirinya muncul perasaan yang cukup mengganggu gitu. Oke, berarti intinya adalah dari semua hal yang disebutkan tadi, tetap ya Mbak ya, bagaimana kemudian peranan keluarga ini juga menjadi sangat penting karena ini hamil bukan hamil anaknya si perempuan ini, tapi hamil si anak laki-laki dan menjadi satu bagian dari keluarga besar gitu ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak. Ya, baik, terima kasih Mbak Dian sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Mau diganggu waktunya pagi-pagi gitu ya Mbak ya. Terima kasih, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah Mbak Dian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, mioma dan penyebabnya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini. Kalau kita sering dengarnya katanya miom gitu ya, tapi ternyata untuk kata bakunya adalah mioma gitu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mioma dan penyebabnya ini apa sih. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar mioma, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Ahmad Kemal Harzif, SPOGK FER, spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Assalamualaikum Dr. Kemal, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kabar baik Mas, Alhamdulillah. Alhamdulillah, minal aizin wal faizin ya Dok ya. Ya, Maaf lahir dan batin, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Dok, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin sering terjadi pada kaum perempuan dan menjadi momok juga gitu deh, adalah mioma. Mungkin sering kita dengarnya miom, ternyata kata bakunya adalah mioma gitu ya Dok ya. Mioma ini menjadi satu hal yang sangat ditakuti oleh perempuan gitu. Jadi kalau dengar kata mioma aja udah bergidik gitu. Nah, sebenarnya mioma ini apa sih Dok? Dan kalau ada satu penyakit yang lain kita sering dengar juga ini kista Dok. Sebenarnya mioma ini apa dan bedanya dengan kista ini apa sih Dok? Ya, jadi pertama kan organ kelamin kandungan perempuan yang di bagian dalam tuh ada dua ya, terutama ya, rahim dan indung telur ya. Kalau kita bicara mioma itu dia berasal dari rahim, kalau kista itu biasanya berasal dari indung telur. Dua hal itu berbeda, memang walaupun kadang-kadang keluhannya bisa mirip, tapi yang satu karena berasal dari indung telur biasanya bentuknya kista, artinya seperti cairan di dalam rongga tertentu ya, jadi kayak balon terisi cairan kalau di kista itu. Tapi kalau mioma itu padat, karena asal mioma itu dari otot rahim ya, jadi otot rahim yang dia berespon yang berlebihan terhadap hormon di dalam badan pasien sehingga dia bertumbuhnya berlebihan dibandingkan otot rahim yang normal. Jadi dia seperti benjolan yang batasnya tegas, bentuknya kalau dilihat kadang-kadang bentuknya bisa kita analogikan seperti bakso gitu ya, bulat biasanya, dan bentuknya jelas, batasnya antara yang sehat dengan yang tidak ya, dan konsistensi atau perabaannya itu padat. Beda sekali dengan kista yang biasanya lebih cair ya dalam.
Oke, tadi kan dokter Kemal menyebut seperti bakso karena dia padat, kalau kista kan cair gitu dok ya. Nah kalau mioma sendiri ini seperti bakso, bunderannya ini diameternya bisa sampai berapa besar dok? Apa maksimal sebesar, kan tadi disebutkan kalau mioma di rahim gitu ya dok ya. Kalau kista kan di indung telur, ini seberapa besar dok? Nah, miom itu variasi sekali ya. Tentunya bisa dari misalnya ukuran yang kecil sekali, 5 mili atau setengah senti, bisa sampai belasan atau 20 senti juga bisa ya. Tergantung seberapa lama dibiarkan penyakitnya. Karena kan dia kan untuk bisa mencapai ukuran yang besar itu membutuhkan waktu ya. Dan kalau saya, pengalaman pribadi saya sendiri sih bisa ketemu yang ukurannya 20 sampai 25 senti satu miom. Perlu diingat, jadi mioma itu kadang nggak sendiri ya, dia ada teman-temannya ya. Jadi miomnya itu nggak cuma satu, jadi pada satu pasien di rahim yang sama bisa ketemu banyak miom, bisa puluhan. Saya paling banyak 48 miom yang pernah saya operasi. Jadi memang jumlahnya bervariasi, ukurannya juga bervariasi. Gitu. Oke, bisa sampai 48 miom ya, wah ini sangat luar biasa. Dan ukurannya bisa bervariasi. Dan itu semuanya tumbuh berarti di sekitar rahim ya dok ya? Iya, di dalam rahim. Oke. Nah sekarang kita berbicara dari faktor risiko atau penyebabnya nih dok. Maksudnya apa sih yang akhirnya kemudian bisa muncul mioma ini sendiri di dalam rahim dok? Ya, jadi memang sampai saat ini sih untuk penyebab pasti masih belum bisa ditentukan. Yang jelas ini penyakitnya penyakit yang tumbuhnya itu bergantung terhadap hormon perempuan, itu estrogen dan progesteron. Jadi hormon yang normal, tapi karena ototnya berubah sifatnya sehingga dia responnya berlebihan. Tentunya ternyata banyak faktor risiko yang bisa menyebabkan timbulnya miom. Salah satunya faktor genetik. Jadi faktor keturunan dan perubahan genetik di ototnya sendiri. Kemudian ada faktor misalnya faktor risiko dari gaya hidup ya, contohnya obesitas, itu ternyata meningkatkan risiko mioma pada rahim. Kemudian juga contohnya faktor lingkungan ya, contoh misalnya pajanan dari bahan-bahan kimia yang ternyata mempunyai efek seperti hormon estrogen juga bisa itu menjadi faktor risiko untuk terjadinya mioma. Tapi untuk bisa tahu persis penyebabnya memang agak sulit, karena faktor risiko itu bisa kita identifikasi, tapi kan untuk bisa bilang oh karena itu memang nggak mudah ya, jadi agak susah. Tapi kita harus bisa coba lihat sih di pasien ini kira-kira apa sih yang menjadi faktor risiko kenapa bisa timbul miom. Oke, berarti memang faktor risikonya ada, tapi kita tidak bisa menjudge dan mendiagnosis gitu ya, satu faktor mana yang menjadi faktor dominan sehingga akhirnya menyebabkan mioma ini sendiri gitu. Nah kalau mioma ini ukurannya bisa berbeda-beda dok, mulai dari yang terkecil sampai mungkin diameternya besar sekali gitu ya. Nah sebenarnya kalau dari jenisnya, kalau dari ukuran kan pasti berbeda-beda dok, tapi kalau dari jenisnya ada jenis nggak sih dok dari mioma ini gitu dok? Ya. Jadi jenisnya itu biasanya dikelompokkan berdasarkan hubungan dia dengan rongga rahim ya. Karena perlu diingat bahwa mioma itu sekitar 60% sampai 70% tuh bahkan nggak bergejala. Jadi pasien bisa saja tidak tahu ada mioma atau miomanya ketemu secara kebetulan aja. Misalnya dia lagi medical check up atau pemeriksaan kehamilan, ketemu ada mioma. Jadi tergantung posisinya terhadap rongga rahim, karena biasanya gejalanya paling sering timbul kalau dia misalnya menekan rongga rahim. Itu yang kelompok mioma atau klasifikasi yang pertama, yang istilahnya kalau di bahasa kedokteran itu submukosum, artinya dia mendorong ke arah rongga rahim. Ada yang kedua yang dia ada di dinding rahim tapi tidak mengganggu rongga rahim, ada yang justru nonjolnya keluar ke dalam rongga perut. Jadi yang klasifikasi kedua dan ketiga itu kalau ukurannya tidak terlalu besar itu biasanya memang nggak ada gejala. Yang sering banget menimbulkan gejala justru yang pertama ya, submukosum yang mengganggu rongga rahim ya. Biasanya ada keluhan, contohnya misalnya gangguan haid atau kadang-kadang bisa timbul nyeri haid. Ya seperti itu. Jadi ada 3 jenis kalau misalnya pembagian mioma. Oke, berarti tidak ada gejala khusus, dan kalau tadi jenis-jenis miomanya dan tidak ada gejala khusus yang bisa dirasakan kecuali ketika memencet gitu ya dok ya, atau meraba-raba dan ada seperti benjolan. Nah pertanyaannya kemudian itu benjolan miomanya dari kecil bisa membesar, ini apa dok yang menyebabkan? Atau sebenarnya masih belum diketahui secara jelas juga seperti faktor risikonya tadi dok?
Sebenarnya kalau untuk mengapa dia membesarnya sudah bisa dilihat dengan jelas ya, karena memang si otot itu pasti akan bertumbuh pengaruhnya dari aliran darah ya tentunya juga faktor hormonal di mana hormon estrogen dan progesteron yang diproduksi oleh perempuan yang normal sebenarnya kadarnya. Jadi bukan si perempuan itu berlebihan kadarnya normal, tapi si ototnya itu bertumbuhnya berlebihan. Jadi ibaratnya dia jadi membesar sendiri dibandingkan otot-otot di sekitarnya yang normal, makanya dia bisa menonjol ya, membesar terlihat dibandingkan rahim normalnya. Jadi jelas ini penyakitnya memang penyakit yang tergantung dari hormon perempuan. Oke, tapi semakin membesar ukuran si mioma ini, ada nggak sih dok kasus yang akhirnya miomanya ini akhirnya memenuhi rahimnya gitu, dan ada yang belum terasa juga sampai akhirnya dipegang-pegang gitu dok? Iya, jadi memang kalau dia yang tadi yang jenisnya yang nonjolnya tidak ke dalam rongga rahim, dia biasanya kan nggak ada gangguan haid. Jadi pasien tuh biasanya cenderung tidak merasakan ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Terutama kalau misalnya contohnya pasiennya agak gemuk. Karena dia sangkain saya gemuk nih perutnya ada agak nonjol gitu ya. Kalau pasiennya kurus jelas tuh pasti ada sesuatu benjolan yang lebih cepat terdeteksi. Jadi kalau pasiennya gemuk memang biasanya terdeteksinya agak lambat karena pasiennya menyangka atau mengira dia benjolan itu adalah dia gemuk gitu. Jadi memang lama-lama baru ketahuan setelah datang ke dokter diperiksa ini bukan gemuk ini ada miomnya. Oke, berarti memang lebih mudah untuk mendiagnosis atau melihat kondisinya ketika si perempuan ini tidak terlalu gemuk ya. Karena kalau mengalami kegemukan atau obesitas mungkin malah justru agak lebih susah karena dipikirnya ini lemak gitu ya dok ya. Seperti itu. Tapi ini kalau mioma ini sendiri, kalau lemak kan mungkin kalau untuk perempuan yang agak gendut dia agak mendul-mendul gitu. Tapi kalau mioma ini sendiri dia sifatnya atau lebih solid atau keras atau seperti apa sih? Ya, jadi sebenarnya kalau dipegang gitu sebenarnya bisa keraba bahwa itu sebenarnya bukan lemak, karena lemak itu kan memang lebih lembek ya perabaannya dibandingkan miom. Miom itu padat. Jadi ya bandingkannya konsistensi atau perabaannya seperti meraba bakso lah. Jadi pasti padat gitu. Sebenarnya mungkin bisa kedeteksi lebih awal kalau misalnya coba dipegang. Oke, berarti seharusnya bisa terdeteksi dan mendeteksinya lebih awal ketika kita meraba, dan ternyata ini kayaknya beda sama lemak. Kalau lemak kan lebih lembek gitu ya dokter, seperti dokter Kemal tadi sebutkan, tapi kalau mioma ini lebih keras atau lebih solid atau lebih padat gitu dok. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi dok ngobrolin tentang mioma dan penyebabnya. Nah bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, mioma dan penyebabnya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Ahmad Kemal Harzif, SPOG KFR, spesialis kebidanan dan kandungan RSIA Tambak. Dok, kita lanjut lagi dok. Dok, ini kan kalau mioma kan yang sering aku baca nih dok ya, katanya ada nyeri gitu di perut bagian bawah. Nah kalau kita ngomongin tentang perempuan yang haid atau menstruasi juga kan sering merasakan nyeri di perut bagian bawah. Ini sebenarnya sama nyerinya atau bagaimana cara membedakan ini nyeri haid menstruasi atau ada timbulnya mioma ini dok? Ya, jadi kadang memang kita harus membedakan antara nyeri haid yang ada penyakit yang mendasari dengan yang tidak ada penyakitnya. Jadi mungkin beberapa tips yang bisa kita coba pakai, contohnya misalnya kalau yang nyeri haid yang dikatakan tidak ada penyakit yang mendasari itu biasanya hanya terjadi pada hari pertama, hari kedua haid saja dengan intensitas yang tidak terlalu berat, ya, artinya tidak sampai mengganggu aktivitas dan fungsi dari perempuan tersebut. Artinya kalau dia masih bisa kerja, masih bisa sekolah, kuliah itu dan hanya terjadi pada hari pertama, hari kedua saja, kemungkinan besar tidak ada penyakit
yang mendasarinya. Namun kalau misalnya nyeri haidnya tuh intensitasnya berat atau misalnya berlangsung lebih dari hari pertama dan hari kedua atau bahkan di luar dari siklus haidnya, harus curiga ada sesuatu di baliknya yang membuat pasiennya tentunya harus diperiksakan ya. Kan memang agak sulit mendiagnosis sendiri, tapi kalau misalnya hanya hari pertama hari kedua kemungkinan besar sih tidak ada penyakit yang mendasari seperti itu, Mas. Oke, Dok, ini kalau kita konteksnya dengan wanita hamil gitu ya, Dok ya. Nah, sebenarnya apakah mioma ini juga bisa berpotensi terjadi pada wanita hamil? Dan pertanyaannya adalah apakah mioma ini bisa membuat seseorang juga atau perempuan ini jadi susah atau tidak bisa hamil, Dok? Gimana nih? Ya, jadi kan tadi mioma itu 60% sampai 70% tidak ada gejala ya. Kadang-kadang kita ketemunya secara insidentil saja ketemu saat pemeriksaan hamil. Ternyata ada mioma. Itu salah satu bukti bahwa miom itu tidak semuanya mengganggu kesuburan. Karena kembali lagi, letaknya itu yang akan sangat mempengaruhi. Letak, ukuran ya. Contohnya yang pasti dan kemungkinan ada kaitannya gitu dengan gangguan kesuburan, contohnya mioma yang menekan rongga rahim. Tapi kalau miomanya tidak menekan rongga rahim, sangat mungkin dia pasien tetap masih mungkin hamil meskipun ada miomanya. Jadi kembali lagi tergantung dari jenis miomanya dan ukurannya. Kalau dia misalnya kecil, tidak menekan rongga rahim, tentunya itu tidak akan mempengaruhi kesuburan. Dan kalaupun dia hamil, kalau ukurannya tidak besar dan tidak mengganggu rongga rahim, hamilnya sih akan seperti hamil biasa saja, tidak ada gangguan sama sekali. Tapi tentunya kalau misalnya dia ada di rongga rahim, menekan rongga rahim, itu sangat mungkin akan mengganggu kesuburan, atau kalau misalnya kehamilan, dia bisa saja timbul masalah di kehamilan tersebut. Seperti itu. Oke, berarti ini tergantung pada posisi atau lokasi si miomanya ini sendiri ya, Dok ya. Ketika dia ada di rongga rahim atau menekan rongga rahim, ini bisa berpengaruh pada bisa hamil atau tidaknya seseorang, dan kalaupun sudah hamil ini bisa berpengaruh pada kesehatan kehamilan dari si ibu ini sendiri. Nah, pertanyaannya kemudian kalau semisal, Dok, ini tidak ada di rongga rahim lah, karena kalau di rongga rahim pasti bisa mengganggu gitu. Ketika mioma ini muncul tapi tidak dia di rongga rahim atau tidak menekan rongga rahim dengan keadaan orang ini lagi hamil gitu, Dok. Pertanyaannya kemudian ini akan mengganggu kesehatannya atau tidak, dan nanti ketika lahiran ini bisa proses lahirannya bisa lancar, persalinannya bisa lancar, atau ya harus pakai mungkin sesar atau tetap bisa normal, atau seperti apa ini, Dok? Ya, jadi perjalanan mioma dalam kehamilan itu sangat variasi ya. Jadi sebagai angka kasarnya itu sepertiga itu dia akan mengecil, sepertiga ukurannya akan menetap, sepertiga kasus akan membesar ukuran miomanya. Jadi memang yang penting adalah dipantau perkembangan miomanya. Namun memang karena dia posisinya di rahim di mana kehamilan itu berada, tindakan yang bisa kita lakukan tentunya tidak banyak ya, karena kan kita nggak mau ngutak-ngatik tempat kehamilan itu sendiri ya, karena risikonya kalau kita misalnya ngutak-ngatik perdarahan, operasi, nggak mungkin lah dalam kondisi hamil. Jadi paling hanya observasi saja. Nah, tentunya nanti akan melihat apakah pasien ini bisa lahir normal atau tidak ya. Semua itu tergantung. Contohnya apakah misalnya dengan ada mioma tersebut ada posisi kehamilan atau posisi janinnya, bayinya itu normal atau enggak. Ya, contohnya kalau miomanya mengganggu posisi janin, jadi janinnya letaknya tidak kepala di bawah gitu ya, jadi mungkin letaknya melintang atau jadi sungsang ya, itu mungkin tidak bisa lahir normal. Tapi kalau misalnya janinnya tetap posisinya normal, kepalanya bisa masuk ke jalan lahir tanpa terhalang oleh mioma tersebut, sebenarnya sangat disarankan untuk dicoba lahir normal saja, karena memang itu lebih enak ya, artinya dia recovery-nya lebih cepat, jadi nanti kita bisa pikirkan penanganan miomanya setelah masa nifas selesai. Karena kalau pada saat operasi tentunya pasiennya suka nanya, "Dok, kalau saya sesar boleh nggak langsung sekalian diangkat miomanya?" Kan memang bisa sih, tergantung kasusnya juga ya, dilihat kasus per kasus, jadi dokternya juga akan menilai lagi nih, kalau memang pada kondisi kehamilan tersebut ada perubahan letak janin di mana tidak bisa lahir normal, di saat itulah indikasi operasi sesar itu ada. Nanti pada saat operasi sesar akan dinilai apakah saya bisa melakukan pengangkatan miomanya bersamaan atau tidak.
tentunya setiap dokter punya pemeriksaan sendiri dan penilaian klinis masing-masing yang nanti akan menentukan apakah pasiennya hanya sesar saja atau sesar sekaligus mengangkat mioma. Oke, berarti kalau kita lihat ada wanita hamil dengan mioma, dilihat case by case gitu ya dok ya, tetap harus konsultasi ke dokter untuk melihat apakah, tapi yang pasti adalah kita harus menyelamatkan janinnya terlebih dahulu gitu ya dok, jangan sampai kemudian melakukan operasi juga yang bisa membahayakan janin selagi miomanya ini masih bisa ditangani dan tidak terlalu membahayakan, apalagi tidak membuat sungsang, bisa keluar kepalanya dulu, ini juga lebih baik ditahan dulu, nanti setelah lahiran mungkin akan baru tindakan untuk si miomanya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati dok, akan aku bacakan ya dok ya, dari @irawati25_. Dok, ibu saya berencana operasi miom, tapi trombosit ibu saya rendah. Apakah mungkin untuk dilakukan operasi miomnya ya dok ya? Ya ini mau operasi mioma tapi trombositnya rendah. Ini aman nggak kalau untuk dilakukan operasi ini dok? Ya, jadi trombosit itu mungkin pemirsa juga tahu ya bahwa itu berguna untuk menghentikan perdarahan, baik itu perdarahan spontan maupun yang diakibatkan saat kita melakukan tindakan pembedahan. Jadi tentunya kalau pada operasi mioma, kan operasinya pasti berencana ya, artinya ini kan bukan operasi yang emergensi seperti orang melahirkan gitu ya, harus dilakukan saat itu juga. Tapi kalau operasi kandungan mioma itu semuanya berencana, jadi kondisi itu harus optimal mungkin. Jadi trombosit harus normal, karena kan kita ingin kondisi pasiennya betul-betul sehat ya, untuk menjalani operasi supaya hasilnya juga baik ya. Karena itu sangat esensial banget sih untuk diperbaiki dulu sehingga optimal dulu baru dilakukan pembedahan. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ira ya, dan semoga ibunya sehat-sehat terus. Pokoknya kondisinya harus stabil dulu, sehat dulu, fit dulu, baru melakukan tindakan operasi. Oke dok, nah kalau ngomongin tentang tindakan nih dok, operasi sebenarnya kalau berbicara miom, kan kalau dari artikel yang saya baca, kalau kista kan mungkin bisa diluruhkan gitu ya dok, tolong koreksi kalau salah gitu. Kalau kista bisa diluruhkan karena dia cair gitu. Nah kalau mioma ini berarti memang fix harus dioperasi, atau sebenarnya ya tergantung dari ukuran miomanya sendiri untuk tindakannya dok? Ya, jadi tentunya operasinya itu harus menyelesaikan masalah yang dialami pasien ya. Artinya kalau yang tadi saya bilang 60-70% tidak ada gejala ya nggak usah operasi, biarkan saja, mungkin dipantau saja secara berkala ke dokter kandungan buat ngecek ukurannya, ada masalah menekan organ lain atau tidak gitu ya miomanya. Tapi kalau dia bergejala, contohnya tadi ada gangguan haid, perdarahan, tentunya itu jadi indikasi pembedahan memang. Atau dia misalnya menekan ke arah kandungan kemih, tadi kan udah sempat disinggung-singgung tuh, kalau dia menekan keluar ke arah kandung kemih, pasiennya akan ada keluhan gangguan buang air kecil, jadinya itu juga indikasi untuk dilakukan pembedahan. Atau ya tadi, pasiennya ternyata ada masalah kesuburan dan kita curiga salah satu penyebabnya adalah mioma ini karena dia mengganggu bentuk dari rongga rahim, itu juga akan kita lakukan pembedahan. Tapi pada dasarnya kalau tidak ada gejala, tidak diapa-apain, diobservasi saja. Oke, dok ini kalau tidak ada gejala, tidak diapa-apain, diobservasi saja. Maksudnya ketika mioma ini sudah muncul, meskipun sudah dilihat gitu ya dok ya, sudah muncul tapi tidak ada gejala, berarti dibiarkan aja atau gimana ya dok maksudnya dok? Iya, dibiarkan saja, hanya diobservasi saja. Karena memang perlu diingat yang namanya mioma itu benihnya banyak ya kadang-kadang di dalam rahim itu ya. Jadi kalau kita operasi saat ini, tidak ada jaminan atau ada kemungkinan di kemudian hari akan timbul lagi miomanya. Bukan karena yang operasi pertamanya nggak bersih ngangkat mioma yang ada, tapi karena memang ada benih-benih yang mungkin tidak terlihat saat kita operasi. Nah itu yang mungkin yang harus dipertimbangkan sebelum operasi. Kan kita juga nggak mau operasi berulang-ulang. Jadi kalau misalnya nggak ada gejala, memang diobservasi saja, dilihat ukurannya bertambah besar atau enggak, bentuknya ada yang berubah atau enggak gitu ya dari gambaran USG. Ya kalau misalnya ada indikator progres dari penyakitnya barulah kita operasi. Oke, berarti memang penting untuk tetap konsultasi rutin ke dokter, apalagi kalau sudah pernah didiagnosis, oh ada mioma bu di sini, berarti memang harus rutin ke dokter untuk mendeteksi apakah ini baik-baik saja atau sudah mulai mengganggu, semisal di rongga rahimnya seperti itu ya dok ya, apalagi kalau mungkin punya promil atau program hamil untuk yang baru saja menikah atau yang sudah menikah gitu ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas ya, kalau tadi kita sudah ngomongin tentang mioma ini apa, penyebabnya apa, kondisinya seperti apa, mungkin nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas beberapa
tips atau hal yang mungkin kita bisa lakukan untuk mencegah atau setidaknya meminimalkan terjadinya mioma meskipun penyebabnya tadi masih belum bisa dideteksi secara langsung dan jelas gitu ya dok ya. Oke pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini mioma dan penyebabnya. Tadi di segmen-segmen sebelumnya kita sudah membahas apa itu mioma, bagaimana kondisinya, penyebabnya dan tindakan apa yang harus dilakukan ketika seseorang mengalami mioma. Nah, kali ini di segmen terakhir ini kita akan membahas nih beberapa hal, tips atau hal-hal simpel sederhana yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau setidaknya meminimalkan risiko terjadinya mioma. Masih bersama dengan Dr. Ahmad Kemal Harzif, SPOGK FER, spesialis kebidanan dan kandungan RSIA Tambak. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Ini beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya mioma. Yang pertama adalah jaga berat badan ideal, terutama kan pasti ya untuk perempuan lah. Ternyata berat badan ideal ini ada hubungan dengan mioma dok? Ya, ya tadi kan kita sudah sempat singgung di depan bahwa memang obesitas itu, overweight dan obesitas ya memang ada kaitannya dengan penyakit-penyakit yang tergantung hormon pada perempuan. Salah satunya si mioma ini, karena mengapa itu bisa terjadi, ternyata tumpukan lemak di dalam badan perempuan tersebut bisa memproduksi hormon, ya. Hormon yang berlebih yang lama-lama nanti tentunya penyakit-penyakit yang sangat bergantung terhadap hormon timbulnya, contohnya kista dan mioma itu cenderung bisa lebih sering ditemukan pada pasien obesitas. Jadi memang sangat disarankan untuk menjaga indeks massa tubuh ya, berat badan untuk di level yang ideal gitu ya, untuk mengurangi risiko penyakit seperti mioma. Oke, berarti penting bagi kita untuk menjaga berat badan ideal supaya meminimalkan risiko terjadinya mioma gitu dok ya. Selanjutnya adalah hindari makanan pemicu mioma. Nah, ini sebenarnya ada ya dok ya beberapa asupan yang mungkin bisa mengganggu ya entah ke hormonnya atau kesehatannya sehingga akhirnya berujung pada mioma ini dok. Ya, jadi memang secara langsung mencari diet atau makanan yang memicu mioma secara langsung memang agak sulit karena kan multifaktor. Tapi jelas ada beberapa hal yang mungkin baiknya kita hindari. Contohnya misalnya makanan-makanan yang kita curigai terkontaminasi bahan kimia yang memiliki efek seperti hormon estrogen ya. Contohnya makanan yang tercemar pestisida. Jadi kalau kita makan sayuran gitu tuh harus benar-benar dibersihkan dengan betul gitu ya untuk mengurangi risiko kita mendapatkan asupan yang kita tidak inginkan. Kemudian juga ada beberapa penelitian tentang kaitan bahan-bahan plastik ya, artinya kalau kita menyimpan makanan dalam plastik atau kita menggunakan botol minum plastik terutama yang untuk bahan-bahan makanan yang panas itu juga harus dihindari sebisa mungkin ya, karena kita khawatir itu bisa memasukkan bahan-bahan kimia yang kita tidak inginkan yang bisa memicu penyakit mioma. Tapi kalau misalnya contohnya beberapa sih saya ditanyakan tentang kedelai ya. Apakah betul kalau kedelai itu bisa memicu mioma? Tentunya dalam konteks kita asupan nutrisi yang normal ya. Kan kita makan kedelai juga nggak banyak banget ya. Artinya dalam konteks normal itu harusnya tidak ada efek yang negatif ya. Karena kan kedelai itu sendiri masih ada efek positifnya sebagai sumber protein, tapi kalau dengan kondisi kita asupannya normal, dia tidak akan memicu mioma sebenarnya. Oke ya, beberapa makanan secara tidak langsung tapi memang ada beberapa makanan yang harus diwaspadai gitu ya dok ya. Oke, yang selanjutnya adalah, nah ini sebenarnya harus dihindari oleh semua orang, tapi kalau konteksnya mioma, alkohol ini gimana dok? Harus dihindari ya? Ya, tentunya alkohol tidak secara langsung alkohol bikin mioma ya, tapi memang alkohol kadang-kadang kaitannya dengan overweight dan obesitas pada akhirnya ya. Nanti secara tidak langsung mungkin dia bisa mempengaruhi penyakit mioma ini, tapi memang dia tidak langsung sih mempengaruhi.
Oke, selanjutnya konsumsi sayuran hijau ini menjadi sangat penting juga ya dok ya. Kalau tadi kita ngomongin asupan yang mungkin bisa memicu mioma, dan sekarang kita ngomongin sayuran hijau atau makanan-makanan asupan yang bernutrisi gitu ya, untuk kemudian menjaga kesehatan rahim, terutama untuk mencegah terjadinya mioma. Gimana nih dok sayuran hijau? Ya, jadi memang sekarang sudah banyak anjuran ya, penyakit-penyakit yang tergantung hormon ini ada kaitannya dengan apa yang kita makan. Yang tentunya kalau kita bisa meningkatkan asupan serat, salah satunya dengan sayuran hijau itu, kita bisa mengurangi proses penyakit peradangan yang bisa timbul pada penyakit-penyakit, contohnya kista atau mioma. Tapi memang tidak secara langsung gitu, apakah kita makan sayur yang banyak kemudian kita bisa mencegah miom, tapi memang kita akan bisa mengurangi penyakit-penyakit yang tergantung hormon seperti itu. Oke dok, yang terakhir rutin atau konsultasi ke dokter ini sebenarnya satu hal yang mungkin terutama untuk mereka yang promil atau program hamil ini seberapa sering sih dok kita harus konsultasi terutama untuk ya kandungan kita gitu kan ke dokter-dokter SPOG seperti dokter Kemal ini, ada nggak sih dok tentang waktu yang entah ada masalah atau tidak tetap harus ada waktu yang pas atau frekuensi yang pas untuk kemudian mengecek entah itu kehamilan ataupun kesehatan dari rahim kita dok? Ya, jadi memang penyakit perempuan ya, organ kandungan bagian dalam itu kadang-kadang sulit mendeteksinya secara sendiri ya, karena kan tidak terlihat. Dan yang tadi mungkin tidak teraba. Jadi memang anjurannya paling tidak setahun sekali memang memeriksakan kandungannya. Apabila memang terutama kalau sudah menikah, sudah aktif secara seksual ya. Nomor satu kan yang banyak yang harus kita periksa sebenarnya mulut rahim ya, di pap smear, kemudian bisa diperiksa dengan USG, pendeteksi ada kista, ada mioma atau tidak gitu, untuk memastikan bahwa organ kelamin kita masih dalam kondisi normal. Gitu Mas. Oke, baik, terima kasih Dokter Kemal hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati, pagi-pagi sudah mau berbagi gitu ya dok ya, terima kasih sekali, semoga kita doakan semoga semua wanita Indonesia dan seluruh dunia juga sehat terbebas dari mioma. Terima kasih Dokter Kemal dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat pagi Dokter Kemal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pemirsa bagi Anda yang memiliki kriteria saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaati.tv. Saya Radha Malias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.